Pak. Ya udah, siapa yang mau ngerekam? Siapa yang mau jadi co-host yang ngerekam? Yang buat ngerekam? Ini udah saya rekam, Pak. Oh, bisa ngerekam. Bisa. Lu mana lagi? Enggak lagi. Udah, ya udah, terusin aja ya. Habis itu itunya ya. Oke? Ya. Yuk, bentar ya. Ini dulu bentar nih. Mana sih Pak hari ini? Saya nungguin Iya, Pak. Sinyal Pak. sinyal. Merahnya nggak bisa ini, Pak. Di laptopnya. Udah dinyalain malah begini, Pak. Aduh, ada aja alasan aja sih Pak hari ini. Nggak jelas nih. Bentar. Ini presentasi ya. Oke. Oke, baik. Yang pertama, sebelum kita mulai ya, sebelum dimulai ini nanti yang co-hostnya ini ngerekam ya, udah direkam pastinya ya. Udah, Pak. Presentasinya langsung di Tableau ya, di Tableau. Silakan, dan saya nanti kan saya lebih personal, saya akan nanya ke apa ya, artinya ke semuanya gitu ya. Oke, bisa ya dipahami ya. Oke, baik, silakan kalau mau dimulai. Gimana Pak? Udah keluar Pak ininya? Kabelnya. Ini udah keluar belum kabelnya? Sudah. Udah ya. Udah, silakan, udah dilihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tentang sumber data yang telah kami peroleh di data jakarta.co.id, di mana judulnya ialah tempat penampungan sampah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Lihat pada tabel terdapat 5 bagan yang nantinya akan dijelaskan masing-masing dari anggota kami. Yang pertama, pada bagian pojok kanan atas, tempat penampungan sampah di setiap kelurahan. Di sini terlihat beberapa kelurahan, di antaranya ada Ancol dengan tempat penampungan sampah 8, ada Angke 4, Balai-Kambangan 1, Bali Mester 1, Bendungan Hilir 4, Bidara Cina 2, Bintaro 7, Bukit Duri 4, Bungur 1, Cakung Barat 8, Cakung Timur 2, Cawang 3, Ceger 6, Cempaka Baru 6, Cempaka Putih Barat 2, Cempaka Putih Timur 5, Cengkareng Timur 1, Cengkareng Barat 1, Cengkareng Barat 9, Cengkareng Barat 1, Cibubur ada 11, Cideng ada 3, Ciganjur 1, Cijantung 7, Cikini 4, Cikoko 1, Cilandak Barat 6, Cilandak Timur 1, Cilangkap 1, Cililitan 6, Cilincing ada 19, Cipayung ada 3, Cipedak ada 3, Cipete Selatan ada 2, Cipinang Besar Selatan 3, Cipinang Besar Utara 4, Cipedak 6, Cipinang Melayu 13, Cipinang Melayu 3, Cipinang Muara 3, Cipinang Muara lagi 1, Cipulir 6, Ciraca 10, Dukuh 5, Duren Sawit 7, Duren 31, Duri Kelapa 11, Duri Kosambi ada 1, Duri Pulau ada 6, Gambir ada 15, Gandaria Selatan ada 1, Gandaria Utara 2, Gedong ada 8, Gelora ada 4, Glodok ada 5, Grogol Selatan ada 6, Grogol Utara ada 10, Guntur ada 1, Gunung ada 2, Gunung Sahari ada 4, Gunung Sahari Utara ada 1, Halim Perdana Kusuma ada 9, Harapan Mulia 2, Jagakarsa 5, Jati 3, Jati Pulau 2, Jatinegara 10, Jatinegara Kaum 1, Jatinegara Kaum 3, Jelambar ada 8, Jelambar Baru 5, Jembatan Bekasi 6,
Batan 5 1, ada Kalideres 12, Kalisari 6, Kamal 5, Kampung Rawa 1, Kapuk 7, Karet Semanggi 2, Karet Kuningan 1, Kartini 3, di sini ada Kebun Manggis saya 23, ada Kebayoran Lama Selatan 1, Kedong Angke 1, Kedaya Selatan 5, Kedaya Utara 7, Kelapa Gading Barat ada 10, Kelapa Gading Timur ada 12, Kemanggisan ada 5, Kemayoran ada 3, Kembangan Selatan ada 5, Kembangan Utara ada 6, Kenari ada 1, Klender ada 10, Ramat Jati ada 7, Ramat Pela 3, dan sebagainya. Selanjutnya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan. Bagian selanjutnya oleh Pak Hari. Pak Hari. Ya, di sini ada diagram volume sampah di setiap kelurahan. Yang pertama itu ada Kelurahan Duri Kelapa dengan volume sampah rata-rata per harinya 79.270. Kemudian Kelurahan Kebon Jeruk dengan volume sampah rata-rata per hari 8.342. Kemudian Kelurahan Kedoya Utara volume sampah rata-rata per hari 33.608, dan Kelurahan Kelapa II dengan volume sampah rata-rata per hari 140.181. Kemudian Kelurahan Sukabumi Selatan dengan volume sampah rata-rata per hari 24.286. Kemudian ada Sukabumi Utara dengan volume sampah rata-rata per hari 16.254. Kemudian Kelurahan Sungai Bambu volume sampah rata-rata per hari 14.045. Kemudian Kelurahan Sunter Agung dengan volume sampah rata-rata per hari 23.516. Kemudian Kelurahan Sunterjaya dengan volume sampah rata-rata per hari 9.765. Dan yang terakhir Kelurahan Warakas dengan volume sampah rata-rata per hari 13.995. Kemudian di sini ada jumlah volume sampah rata-rata per hari di setiap wilayah. Kita mungkin bisa mulai dari yang terkecil dulu, Saudara Fahmi. Yang pertama itu ada Jakarta Selatan dengan volume sampah rata-rata per harinya 363 meter kubik. Yang kedua ada Jakarta Pusat dengan volume sampah rata-ratanya 2.201 meter kubik. Dan ketiga Jakarta Timur dengan 3.981 meter kubik. Yang keempat ada Jakarta Utara dengan 63.497 meter kubik. Dan yang terakhir Jakarta Barat dengan volume sampah rata-rata terbanyak per hari yaitu 245.164 meter kubik. Oke, selanjutnya di sini akan saya menjelaskan luas lahan dari setiap kelurahan. Tadi kan sebelumnya udah dijelaskan tempat penampungan sampah di setiap kelurahan, volume sampah, dan jumlah volume sampah rata-rata per hari. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian luas lahan di setiap kelurahannya. Yang terbesar itu di sini luas lahan pertama tuh Lebak Bulus, yang dimana luas lahannya 3.154. Dan yang kedua ada di Kalideres yang luas lahannya di mana 2.494. Dan ketiga di Pekayon. Di Pekayon ada luas lahannya 2.373. Dan selanjutnya yang luas keempat Pondok Kelapa, luas lahan dengan 2.219. Dan yang kelima Pegadungan dengan luas lahan 2.160. Dan di sini pertama dari luas lahan dari
yang paling luas dari sebelah kiri menuju ke kanan tuh luas lahannya semakin kecil. Jadi volumenya semakin kecil luas lahannya. Dan yang kalau tidak salah yang paling kecil di sini ada di Semper Timur yang luas lahannya itu hanya 2. Yang paling kecil luas lahannya di sini. Jadi dari terbesar itu di sebelah kiri yang Lebak Bulus ke kanan jadi semakin mengecil luas lahannya. Silakan Saudara Faik. Saya akan menjelaskan tentang luas lahan di setiap wilayahnya. Kan tadi udah di luas lahan di setiap kelurahan, sekarang di luas lahan di setiap wilayahnya. Di wilayah Jakarta Barat sendiri luas lahannya 23.295, dan di Jakarta Pusat luas lahannya 8.564. Di Jakarta Selatan luas lahannya 24.899. Di Jakarta Timur luas lahannya 27.423. Dan di Jakarta Utara luas lahannya 8.312. Ya, mungkin itu aja presentasi yang kami sampaikan berkaitan tentang tempat penampungan sampah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Oke, udah nih. Udah, Pak. Oke, udah. Ini apa nih? Kalian bukanya di apa nih? Ini Tableau, Pak. Maaf, Pak. Tableau ya. Oke. Oh, Tableau publik ya. Ya, Tableau publik saya sendiri. Ini tujuannya buat apa? Nyari data tempat penampungan sampah nih. Kenapa nih? Apakah ada yang senang main di TPS atau apa gitu ya? Kenapa nih? Sebenarnya tujuannya sih Pak memberikan informasi ke masyarakat bahwa memberitahu bahwa setiap harinya dari jumlah volume sampah per tiap hari, terus tempat penampungan sampahnya volumenya berapa, terus luas lahannya semakin menyusut karena sampah. Jadi kita menginformasikan bahwa biar masyarakat lebih peduli ke sampah, biar pembuangan sampahnya lebih apa ya, lebih nggak membuang sampah sembarangan gitu Pak menurut saya. Oh gitu. Ya. Ini masing-masing bikin satu grafik. Hah? Ini grafiknya dibuat oleh masing-masing apa gimana? Ini kerja kelompok sih, Pak. Bareng-bareng ngerjainnya. Barang-barang ya. Baik. Kalau gitu nih saya komentarin yang grafik sebelah kanan atas nih. TPS Iya, di Pak. setiap kelurahan. Iya, Pak. Ini saya nggak paham ya. Kalian ini kelurahannya apakah di-sort berdasarkan nama atau di-sort berdasarkan apa nih? Ini berdasarkan ini, Pak. Abjad. Abjad, huruf A dulu. Dari A sampai Oke. ke... Seperti ini juga boleh, tapi akan lebih baik kalau ini di-sort berdasarkan yang paling banyak. Oh, iya, Pak. Kan ada tuh kalau kita ke Tableau desktop tuh ya, ada kalau misalnya kita apa namanya di coba buka desktopnya deh. Oh enggak bisa kebuka desktopnya. Bisa, Pak. Bisa. Coba buka desktopnya, Tableau desktopnya, file yang ini. Berat gak? Lagi loading, Pak.
Oh ya, pokoknya ini sebaiknya nanti di-sort dari yang terbanyak. Karena biasanya top manajemen itu pengen melihat yang gitu ya, yang paling banyak gitu ya, yang terbanyak atau tersedikit gitu ya. Nah, terus ini juga kalau yang grafik yang di tengah, yang pie chart ya, ini sebaiknya ada labelnya, dibuat label nih. Ya. Di labelnya Pak, ya Pak. Dibuat labelnya nih, ini berapa ya, jadi jangan cuma pie chart kayak gini aja. Terus ke bawah lagi. Yang mana Pak? Oh ini ya sayang. Ini ya. aja. Gini, jadi luas lahan di setiap wilayah ini, yang grafik paling kiri bawah ini, di Jakarta nih luas lahan yang paling banyak tuh di mana? Harusnya Jakarta Timur sih. Masalahnya. Hah? Luas lahan paling banyak nih di mana? Yang paling besar di mana? Jakarta. Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur. Kenapa? Kenapa bisa Jakarta Timur paling banyak? Ada yang bisa gimana? Kenapa? Yang Jakarta Timur kok bisa paling banyak? Dibandingkan yang paling kecil itu ada di Jakarta Utara. Kenapa tuh? Mungkin saya bisa jelasin dikit, Pak. Boleh, silakan. Karena mungkin Jakarta Utara luas lahan buat tempat sampah atau segala macam. Di Jakarta Utara secara kan maksudnya tempat elit gitu Pak, maksudnya perumahan atau ruko-ruko gitu. Oh gitu. Yang mana tuh tempat elitnya Jakarta Utara? Ya, Kelapa Gading gitu. Kelapa Gading. Gading, coba. Ya. Ini mungkin buang sampah di berarti maksudnya ini luas lahan untuk tempat penampungan sampah. Iya benar Pak. Yang grafik paling bawah kiri ini. Kelurahan iya, gitu Pak. Oh, saya kira luas lahan overall keseluruhan. Bukan Pak. Kalau dia bukan TPS, dia nggak terhitung gitu ya per meter perseginya ya. Iya Pak. Emang biasanya kalau TPS itu di apa ya? Di per kelurahan atau per kecamatan sih TPS? Biasanya per kelurahan, terus juga kelurahan, terus kecamatan, tergantung dari kebijakan pemerintahnya sih Pak. Kalau di tempat saya sih ada kelurahan, kecamatan ada. Oke, baik. Terus grafik paling kanan bawah. Saya lihat di sini Jakarta Barat paling tinggi nih volume sampah rata-ratanya per hari. Ada yang bisa menjelaskan ke saya kenapa dibandingkan dengan yang paling rendah? Paling rendah itu mana nih? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kenapa? Coba kasih tahu saya. Jumlah volume sampah rata-rata per hari di setiap wilayah. Ayo silakan. Ya, mungkin saya sedikit jelaskan kenapa di wilayah ada yang Jakarta ngomong, Barat. Faik nggak ngomong, Fahri. Oh iya. Faik nggak ngomong, Fahri. Saya nggak dengar suaranya, nggak taunya suaranya indah loh Fahri sama Faik nih. Ayo cepetan. Fahri nih nggak jelas deh, dia tidur apa bangun ini nih Fahri. Enggak, Pak. Oh bangun ya. Enggak, Pak. Oke, ayo cepetan. Kenapa nih kok di Jakarta Barat sampah rata-rata per harinya tinggi dibandingkan dengan Jakarta Selatan? Kenapa tuh? Why? Menurut kalian aja lah gitu, kalian jawab aja. Menurut kamu ya, karena ini kan data nggak kita build ya, kita ngambil data kan dari Open Data Jakarta kan, dari Pemprov ya kan. Nah, menurut kamu aja gitu, kenapa sih gitu asumsi kamu? Kamu orang Jakarta bukan Fahri sama Faik? Bukan, Pak. Bukan, tinggal di Depok. Depok ya masih lah tetangga lah. Depok kan dekat sama Jakarta Selatan, kenapa tuh? Di Jakarta Selatan kamu kalau mau ke kampus kan lewat Jakarta Selatan berarti kan? Apa langsung ya Jakarta Timur ya? Saya di pelosoknya. Lewat situ kan, UI, Pancasila. Iya, masih jauh lagi kalau di tengah. Bisa langsung ya? Kenapa tuh? Jadi
Bisa sih. Ya. Ayo, kenapa tuh? Ya udah, yang lain kalau mau menambahkan silakan. Kenapa tuh Jakarta Selatan tuh tinggi jumlah volume sampah rata-rata perharinya dibandingkan dengan Jakarta Selatan dan lain-lainnya gitu ya. Kenapa nih? Ya, Ayo, mungkin sedikit saya jelaskan Pak, kenapa di Jakarta Barat memiliki volume sampah rata-rata tertinggi. Karena kita tahu Jakarta Barat merupakan daerahnya tempat industri ya Pak ya, banyak banget. Betul. PT-PT ini gudang. Mungkin itu sih Pak penyebab kenapa di Jakarta Barat memiliki sampah rata-rata tertinggi pada tahun 2019 dibandingkan dengan Jakarta Selatan yang wilayahnya itu hanya terdiri dari perumahan saja, bukan tempat industri. Mungkin itu sih Pak. Emang kalau dia gudang sampahnya lebih banyak dibandingkan rumah tangga, Fahmi? Menurut kamu, Fahmi? Enggak, maksud saya ini Pak, tempat industri Pak. Tempat industri? Iya. Justru kalau menurut saya kalau pabrik. dia gudang atau tempat industri sih kayaknya sampahnya nggak banyak ya. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi gini, teman-teman mahasiswa perlu diketahui ya, logikanya tempat penampungan sampah itu ya. Justru kalau industri membuang sampahnya itu tidak diperbolehkan ke tempat penampungan sampah. Industri itu membuang sampahnya langsung, gitu ya, langsung ada mekanisme pembuangan sampah atau dia di recycle sampahnya. Jadi kalau kita ngomongin tempat penampungan sampah, ini sudah pasti sampahnya itu berasal dari UMKM, gitu ya, yang nggak terlalu besar industrinya, atau dari rumah tangga. Ya, dari rumah tangga. Nah, tadi yang saya tanya, kenapa kok Jakarta Barat tinggi banget dibandingkan Jakarta Selatan? Gitu ya. Kalau misalnya ini ya, bisa mungkin logika aja ya, logika ya. Ada yang orang Jakarta gak di sini nih? Kamu nih. Teman kamu. Saya Pamulang, Pak. Siapa tadi yang orang Jakarta siapa? Saya Pak, Fahmi. Fahmi. Jakarta mana, Fahmi? Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur. Nah, malah justru Jakarta Timur nggak terlalu banyak dibandingkan dengan Jakarta Barat ya. Iya, Pak. Ya, karena ya Jakarta Timur walaupun jumlah penduduknya sih banyak ya, tapi sampahnya nggak terlalu banyak. Kalau di Jakarta Barat sampahnya banyak karena gini. Kalau di Jakarta Timur itu lebih menyebar ya, maksudnya rumah-rumahnya itu nggak ada yang vertikal gitu ya, bukan vertikal sih. Ya paling ada yang vertikal paling lantai 2, lantai 3 ya, dibandingkan dengan Jakarta Barat yang lebih banyak apartemen. Jadi walaupun luas lahannya sedikit Jakarta Barat, tapi dia memanjang ke atas. Sampah dari apartemen itu banyak gitu ya, dibandingkan dengan sampah yang dari rumah. Sama sih ya, tapi karena itu satu gedung itu isinya bisa banyak ya. Nah biasanya itu banyak gitu ya. Jadi itu salah satu kenapa Jakarta Barat lebih banyak sampahnya ya. Jakarta Barat itu banyak apartemen loh, banyak apartemen, banyak perumahan juga ya, perumahan yang rapat-rapat sama kayak di tempat saya Manggarai gitu ya. Dan Jakarta Barat itu dialiri sungai, Nah itu bisa berasal dari sungai yang di Jakarta Barat itu apa sih namanya, lupa saya. Sampahnya bisa berasal dari situ juga. Jadi banyak, apalagi kalau lagi banjir. Banyak ya. Oke, jadi ini yang sebelah kanan saya pengen ini dirubah nih, grafik yang sebelah kanan atas ya. Di sort jadi yang terbesar. Yang paling atas itu yang terbesar, bukan berdasarkan abjad. Bisa nggak? Yang ini Pak, tempat penampungan sampah. Iya, bisa. Bisa.
Bisa ya, nanti ya. Iya Pak, ntar nanti dikumpulin. Baik, ada lagi nggak yang mau dipresentasikan? Ada lagi nggak yang mau dipresentasikan? Cuma itu sih, Pak. Itu aja sih Pak dari kelompok kami. Oke, baik. Kalau begitu, sesuai janji saya bahwa ini adalah final project ya, nggak ada lagi tugas setelah ini, dan ini adalah sebagai pengganti tugas dari mulai UTS sampai dengan UAS ya. Dan final project ini juga merupakan salah satu soal UAS. Jadi soal UASnya itu nanti terbagi dua, ada pilihan ganda seperti biasa ya, 50 soal, terus esainya satu saja yaitu membuat DSS, yaitu ini. Jadi nanti kalau misalnya ketemu soal esai, buatlah sebuah DSS, nggak perlu dikerjakan karena kalian sudah mengerjakan ini. Bisa dipahami nggak instruksi saya nih? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, jadi nanti pilihan gandanya 60%, esainya 40%. Jadi kalian sudah dapat nilai 40%. Tapi ya saya belum bisa kasih kalian nilai karena sebelum kalian mengerjakan instruksi yang saya share di chat. Bisa dilihat nggak? Bisa Pak. Nah, jadi kalian saya lihat di sini ya, kekurangannya belum menggunakan fitur storytelling. Saya nggak tahu pada saat saya menjelaskan instruksi ini kalian semua hadir apa enggak nih. Ya, saya sudah bilang ini menggunakan fitur storytelling yang ada di Tableau. Terus yang link YouTube yang saya share juga itu kan tutorial membuat story gitu ya di Tableau waktu itu. Terus di RTM-nya yang saya share juga itu sudah saya bilang itu juga membuat story, ada fitur story di Tableau ya. Jadi nanti diperbaiki, tambahkan fitur story, ini dimasukkan ke fitur story. Selain dashboardnya juga udah ada, tapi dimasukkan ke fitur story ya. Ya Pak. Terus salah satu saja kalian mengirimkan email ke saya, salah satu saja, nggak perlu semuanya. Yang dikirim ke saya itu yaitu yang email dalam bentuk Word atau PPT. Ingat, pilihannya cuma dua ya, Word atau PPT. Ya. Yang isinya itu nama lengkap dan NIM dari semua anggota tim. Ya. Terus juga di dalam file kalian ya, itu ada share link Tableau publiknya. Terus juga share link raw dataset. Yang di-share ke saya link raw datasetnya, link aslinya. Ya, jangan link yang datasetnya kamu udah download terus kamu taruh di Google Drive. Saya nggak mau itu. Tapi link data mentahnya dari Open Data Jakarta itu. Oke? Nah, terus langkah-langkah terkait pembuatan grafik. Di sini ada berapa nih? Ada 5 grafik ya. Screenshot 1 gitu ya. Terus di bawahnya kasih deskripsi. Deskripsi langkah-langkah pembuatannya. Oke, bisa? Ya. Kerja tim ini ya, kerjanya tim ya, jangan sendiri. Kalau sendiri berat. Terus yang terakhir share link recording. Tadi makanya saya bilang saya suruh record ya. Nanti di-share juga link recordnya. Kamu taruh di Google Drive, nanti saya download. Baru setelah itu saya bisa mengeluarkan nilai kamu. Oke? Bisa dipahami nggak instruksi saya nih? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Oke. Nah, saya nggak kasih deadline ini. Saya nggak kasih waktu deadline-nya. Tapi ingat, ujian itu pekan depan. Jadi biasanya saya setelah ujian ya saya langsung share nilai dan saya kasih waktu untuk kalian berkonsultasi sama saya terkait nilai gitu ya. Misalnya saya salah input atau apa gitu ya. Nah, sampai dengan terakhir saya input nilai itu nggak ada, kalian nggak ngirim ke email saya, maka saya nggak bisa ngeluarin nilai kalian. Gitu ya. Jadi saya nggak kasih deadline, tapi kalian ukur sendiri aja gitu ya. Kapan tuh terakhir ngumpulinnya? Karena kalau nggak ngumpulin berarti kalian kehilangan nilai final project dari mulai UTS sampai dengan UAS dan soal esai, bagian esai. Bisa dipahami kah? Paham Pak.
Bisa ya, makanya saya suruh rekam biar kalian nanti bisa mendengarkan lagi instruksinya. Oke, dan jangan lupa nih ya. Oke, yang saya share di chat ini ya, silakan kamu share di chat grup tim kamu aja ya. Karena kekurangannya beda-beda setiap tim. Oke? Oke, jadi tahu ya kapan terakhir buat mengumpulkan ini ya. Karena ujian pekan depan. Oke, jadi biasanya setelah ujian saya 3 hari lah gitu ya buat mahasiswa berkonsultasi sama saya terkait nilai. Oke, itu ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Nanya. Faik nggak nanya, Fahri Nazir nggak nanya. Enggak, Pak. Oke. Mengerti ya? Bisa dipahami ya? Jadi yang ngirim ke email saya, dikirimnya via email ke saya ya, yang Word atau PPT ya, yang isinya adalah poin-poin ini. Oke? Baik. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan presentasi hari ini ya. Jangan lupa ini ya, supaya nilainya bisa keluar. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Silakan kalau mau live. Dan jangan lupa rekamannya nanti ya, linknya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Izin live, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.